Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Gigi Prasetya yang hari ini akan menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bela negara. Yang pertama, kesadaran berbangsa dan bela negara. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya para kaum generasi muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan negara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa yang lainnya. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran warga, perkelahian pelajaran, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan masih ada yang lain sebagainya. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, pengertian dari kesadaran bela negara itu adalah kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas rasa cinta tanah air. Nah, kesadaran bela negara ini juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan cinta terhadap tanah air kita. Nah, selanjutnya adalah pentingnya bela negara. Apa itu pentingnya bela negara? Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan. Di antaranya yang pertama, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Nah, maksudnya adalah kita mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Yang selanjutnya, yang kedua adalah merupakan panggilan sejarah. Sejarah para pejuang kita melanjutkan perjuangannya. Yang ketiga, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama, yaitu bela negara. Selanjutnya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Tanpa adanya usaha untuk bela negara, keutuhan wilayah negara mungkin bisa pecah belah. Nah, itu adalah tentang nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa nilai. Yang pertama, cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila
dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang ketiga dan keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita haruslah berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Perhelatan SEA Games itu para atlet-atlet kita untuk bela negara, membawa nama negara kita di kancah internasional. Selanjutnya adalah kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Nah, ada beberapa unsur dalam bela negara. Unsur yang pertama adalah cinta tanah air. Rasa cinta tanah air menjadi dasar kita untuk bela negara. Selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bela negara. Ada beberapa contoh untuk bela negara. Di antaranya, yang pertama adalah bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik contohnya adalah pelatihan dasar militer, yaitu adalah usaha untuk membantu TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, mengabdikan diri sebagai prajurit TNI dan Polri sesuai dengan UUD 1945 pasal 30 ayat 1-5 bahwa TNI dan Polri adalah komponen utama sistem pertahanan negara dan keamanan rakyat. Selanjutnya, bela negara secara non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2, ada beberapa pengertian tentang bela negara secara non-fisik. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya yang nyata. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku. Yang keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut saya sampaikan beberapa contoh bentuk-bentuk bela negara. Nah, ini ada gambar seorang pejuang mempertahankan kemerdekaan melawan para penjajah. Di gambar yang kedua ada tentara yang berperang melawan musuhnya untuk membela negara kita. Nah, yang selanjutnya adalah gambar tentang seorang siswa yang tekun belajar di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah pasukan tentara yang bersiap untuk perang. Itu adalah beberapa contoh bentuk bela negara. Nah, untuk kalian bisa diaplikasikan ke dalam siswa yang belajar tekun di dalam kelas tersebut. Nah, kesimpulannya dari materi ini, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Tugas generasi muda pada saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan memberikan kontribusinya dalam bentuk apapun. Sebab, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menjaga keutuhan bangsa dan membela negara dari masalah apapun. Sekian materi kita tentang bela negara dan kesadaran berbela negara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.